Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang supremum, karakteristik dan pembuktiannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Retnosari dengan NIM 230290028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis MSI. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, perhatikanlah pertanyaan berikut. Apakah setiap himpunan bilangan real selalu memiliki elemen terbesar? Sekilas mungkin terlihat jawabannya iya, karena kita terbiasa berpikir setiap himpunan pasti mempunyai nilai terbesar. Namun di dalam matematika tidak selalu demikian. Sekarang perhatikan contoh berikut. Himpunan S sama dengan 0,1. Yang berisikan semua bilangan real antara 0 dan 1. Jika kita gambarkan pada garis bilangan, semua titik pada himpunan ini berada di antara 0 dan 1. Artinya tidak ada elemen yang mencapai 1 dan tidak ada elemen yang lebih dari 1. Lalu muncul pertanyaan, apakah 1 merupakan anggota dari S? Jawabannya tidak. Lalu apakah S memiliki elemen terbesar? Ternyata jawabannya juga tidak. Kenapa demikian? Perhatikan contoh berikut. 0,9. Misalnya kita mengambil batas tertingginya adalah 0,9, maka masih ada 0,99 di atasnya. Dan jika kita mengambil 0,99, akan ada 0,99 di atasnya dan seterusnya. Tanpa ada batas. Artinya kita tidak pernah benar-benar menemukan elemen terbesarnya. Meskipun tidak ada elemen terbesar, semua elemen himpunan ini selalu mendekati angka 1. Terlihat pada garis bilangan, tidak ada angka yang lebih kecil dari 1 yang masih bisa menjadi batas atas bagi seluruh elemen himpunan, sehingga angka 1 menjadi batas yang paling tepat untuk menggambarkan himpunan ini. Dari contoh ini, kita mulai memahami bahwa ada konsep batas yang lebih kuat daripada sekedar batas atas. Lalu bagaimana Bagaimana cara memastikan suatu batas benar-benar paling tepat? Nah, dalam matematika, kita tidak cukup hanya dengan intuisi. Kita membutuhkan karakterisasi formal yang menjelaskan kapan suatu batas benar-benar merupakan batas atas atau supremum. Dan inilah yang akan kita pelajari. Perhatikan lema berikut. Lema 2.3.3, suatu bilangan U adalah supremum dari himpunan bagian tak kosong S dari R jika dan hanya jika U memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, S kecil sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, jika V kecil dari U, maka terdapat S aksen elemen S, sedemikian sehingga V kecil dari S aksen. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Jika kita mengambil V kecil dari U, akan selalu ada anggota S, yaitu S0 yang lebih besar dari V. Artinya, V bukanlah batas atas. Pembuktian lema 2.3.3 arah yang pertama. Misalkan U sub S, karena supremum adalah batas atas, maka 1 terpenuhi. Ambillah sebarang V kecil dari U. Jika V adalah batas atas, maka akan bertentangan dengan fakta bahwa U adalah batas atas terkecil. Jadi, V bukanlah batas atas, maka terdapat S0 elemen S, jadi 2 terpenuhi. Jadi syarat 2 terpenuhi. Selanjutnya, pembuktian lema 2.3.3 arah yang kedua, misalkan 1 dan 2 terpenuhi, maka ambillah W kecil dari U. Dari 2 terdapat S0 elemen S sehingga W kecil dari S0. Maka W bukanlah batas atas.
Artinya, tidak ada batas yang lebih kecil dari U, maka jadilah U sama dengan sub S. Selanjutnya, lemma 2.3.4. Batas atas U dari himpunan tak kosong S di R adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk semua epsilon besar dari 0. Terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Perhatikan garis bilangan berikut. Ambillah jarak kecil apapun yang memiliki epsilon dari U. Maka selalu ada anggota S yang masuk ke dalam jarak tersebut dari kiri. Nah, pembuktian lemma 2.3.4 dari arah yang pertama, kita misalkan U sama dengan sub S. Maka ambillah sebarang epsilon besar dari 0, maka U kurang epsilon kecil dari 0. Karena U supremum, maka U kurang epsilon bukan batas atas. Jadi, terdapat S epsilon elemen S sehingga U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Pembuktian lemma 2.3.4 dari arah yang selanjutnya. Untuk semua epsilon besar dari 0, S elemen epsilon elemen S sehingga U kurang dari epsilon kecil dari S epsilon. Ambillah sebarang V kecil dari U, maka ambil epsilon sama dengan U dikurang V besar dari 0. Maka ada S elemen epsilon S epsilon elemen S, sehingga U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Artinya, V kecil dari S epsilon, sehingga V bukanlah batas atas. Jadi, tidak ada batas atas yang lebih kecil dari U. Maka U sama dengan sub S. Nah, kesimpulannya, supremum adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan tak kosong. Lemma 2.3.3 memberikan karakterisasi supremum dalam bentuk umum. Sedangkan lemma 2.3.4 memberikan karakterisasi menggunakan epsilon yang sangat penting dalam konsep limit. Supremum dapat didekati dari bawah sepresisi mungkin. Mungkin hanya sekian. Lebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.